Saudara, kita sudah ada di Desember, berarti kita sedang hampir merayakan Christmas. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah Mary's Joy atau sukacita Maria. Dan pada waktu menjelang Christmas ini, waktu season of joy, mari kita belajar hari ini bagaimana di dalam kita menghadapi apapun juga, problem apapun juga yang kita hadapi. Mari kita belajar dari Maria bagaimana dia bisa bersukacita. Saya akan buka sama-sama dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-56. Dan sebelum kita membaca ini, kita harus mengetahui dahulu bahwa Maria baru kedatangan malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak yang akan diberi nama Yesus. Anak ini adalah juru selamat dunia. Nah, saudara bisa bayangkan, ini adalah suatu honor buat Maria. Dari begitu banyak wanita, dia yang dipilih oleh Tuhan. Pasti dia akan bersukacita. Tetapi saudara, kalau saudara duduk di dalam posisi Maria, pada waktu mendengarkan kabar itu ada sukacita yang besar sekali. Karena dia merasa dihormati oleh Tuhan, menjadi wanita yang Tuhan pilih untuk melahirkan juru selamat ke dalam dunia ini. Tetapi kalau dia mau melihat situasi dunia, dia mau melihat keadaan realitas dunia, maka dia akan menjadi takut. Karena dia tahu bahwa konsekuensi seorang wanita mengandung tanpa menikah itu besar sekali. Dia tentu sudah bisa memikirkan apa akan kata orang terhadap dia. Bagaimana religious leader akan melihat dia. Apa yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama, dan dia sendiri tahu akibatnya. Dia sendiri tahu ada hukuman untuk wanita yang melakukan fornication atau adultery. Ada hukuman yang berat sekali. Saudara, jadi walaupun mendengar kabar itu yang luar biasa, dia bisa bersukacita. Tetapi di dalam sekejap mata dia akan bisa memikirkan ada kekhawatiran yang bisa mengancam dia. Dan pada waktu Maria berkata kepada malaikat bahwa terjadilah kehendak Tuhan atasku sesuai dengan rencananya. Kemudian malaikat berkata bahwa sanakmu, yaitu Elisabeth, juga akan melahirkan anak. Dia sekarang mengandung di dalam bulan yang ke-6. Saudara, Maria langsung pergi ke Elisabeth. Dia berjalan ke rumah Elisabeth. Pada waktu zaman itu tidak ada kendaraan, saudara bisa bayangkan dia berjalan ke rumah Elisabeth. Mungkin memakan waktu 4 hari perjalanan. Dan saya percaya di dalam waktu perjalanan itulah Maria merenungkan lagu yang akan dia nyanyikan ini. Nyanyian pujian Maria yang akan kita baca selama 4 hari perjalanan itu. Karena pada saat dia sampai ke rumah Elisabeth, dia memberi salam kepada Elisabeth. Dikatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Elisabeth itu melonjak. Yohanes Pembaptis yang ada di dalam kandungan Elisabeth itu recognize salam ini. Salam dari ibu Tuhannya meloncat. Dan mereka bersukacita, dan pada saat itulah Maria menyanyikan nyanyian pujiannya. Kita akan baca sama-sama dan kita akan belajar dari nyanyian pujian Maria. Bagaimana Maria bisa bersukacita. Ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini. Kita akan melihat apa yang bisa membuat Maria bersuka cita. Karena tadi saya sudah bisa describe kepada saudara, akan ada kekhawatiran dan ketakutan yang mengancam hati Maria pada saat itu. Tetapi Maria bersuka cita. Kalau kita melihat poin yang pertama yang terpenting yang membuat Maria bersuka cita adalah ayat atau kalimat pertama dari nyanyian yang dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara, kalau baca di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, my soul magnifies the Lord. Saudara, dikatakan, my soul magnifies the Lord. Saudara, kata magnify itu adalah membesarkan Tuhan. Saudara tahu, ada kaca pembesar yang disebut magnifying glass. Kalau mata saudara sudah buram, seumur-umur saya ini, kalau kita melihat tulisan, enggak gitu kelihatan lagi, saudara. Dan kalau pada saat seperti itu kita memakai magnifying glass, maka tulisan yang tadinya buram itu akan kelihatan jelas sekali. Saudara, Maria magnify the Lord itu berarti dia memfokuskan pikirannya kepada Tuhan. Dikatakan jiwaku. Saudara, jiwaku. Saudara tahukah yang terpenting di dalam hidup kita adalah jiwa kita. Segala-gala terjadi di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Itu yang menjadi key di dalam diri kita. Kalau cara berpikir kita sudah salah, maka kita akan menjadi orang yang salah. Kalau cara berpikir kita benar, maka kita akan benar. As a man think in his heart, so is he. Sebagaimana kita memikirkan di dalam diri kita, seperti itulah kita menjadi. Jadi yang terpenting adalah jiwa. Dan di sini Maria berkata, jiwaku magnify the Lord, membesarkan Tuhan. Dia commanding jiwanya seperti Daud, saudara. Seperti Daud. Yang pada saat dia di dalam keadaan yang kacau balau, pada saat dia dalam keadaan yang stres, dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara, ini yang harus kita belajar setiap hari untuk komen jiwa kita. Maria tahu dunia berkata bahaya hidupmu. Dunia berkata kamu akan menerima hukuman. Dunia berkata mereka akan mencemooh kamu. Dunia berkata segala yang negatif dikatakan oleh dunia. Tetapi dia memilih untuk fokus kepada Tuhan. Dia magnify Tuhan, berarti dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat kemahakuasaan Tuhan, dia melihat kasih Tuhan, dia melihat kesetiaan Tuhan. Dia decide untuk melihat siapa Tuhannya. Dia decide to magnify God. Itulah yang membuat dia bisa bersuka cita. Dikatakan, my soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Savior. Saudara, pada waktu khotbah yang lalu, saudara ingat pada waktu saya berkhotbah mengenai joy. Joy itu, saudara, sukacita itu ada di dalam diri kita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita. Bagi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Tuhan tinggal di dalam saudara. Berarti sumber sukacita ada di dalam diri kita.
Yang menjadi penghalang untuk sukacita itu bisa keluar, bisa mengalir adalah kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, semuanya yang diproduksi oleh dunia ini. Kalau kita mau fokus kepada kekecewaan, kalau kita mau fokus kepada ketakutan, kalau kita mau fokus kepada kemarahan, saudara, itu semua akan menghambat joy itu untuk bisa mengalir melalui hidup kita. Joy itu ada di dalam diri kita, tergantung kepada kita, apakah kita mau mengalirkan joy itu atau tidak. Nah, karena Maria pikirannya dipusatkan kepada kebesaran Tuhannya. It doesn't matter problem di dunia ini. Tetapi Tuhanku maha kuasa. Tuhanku akan menyelamatkan aku. Tuhanku setia. Tuhanku penuh dengan kasih. Dan saudara, karena dia magnify God, jiwanya magnify God, maka the spirit rejoicing. Itu adalah yang pertama. Mengapa Maria rejoice? Saudara-saudara, mungkin saudara sekarang mempunyai problem. Biasanya pada akhir-akhir tahun seperti ini, di mana season of joy seharusnya yang kita alami, tetapi banyak justru pada saat-saat Christmas seperti ini, banyak orang yang ada di dalam keadaan depresi. Karena situasi sekeliling, keadaan rumah tangga, mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara diberitahu oleh dokter saudara menderita penyakit, atau orang tua saudara, atau anak saudara, atau siapa. Mungkin saudara mengalami kesedihan, mungkin saudara mempunyai broken relationship dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak, whatever. Saudara, fokus kepada Tuhan, penolong kita. Dia besar dan dia sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Mari kita lihat yang kedua. Yang membuat Maria bisa bersukacita adalah, kalau saudara memperhatikan dari ayat 48, ayat 51, ayat 53, ada 3 macam orang yang Maria katakan diperhatikan oleh Tuhan. Ayat 48 adalah the helpless. Seperti dia, orang yang tidak berdaya. Maria adalah seorang miskin, orang yang tidak berdaya. Tuhan perhatikan. Ayat 52, the humble, orang yang rendah, Tuhan perhatikan. Ayat 53, the hungry, orang yang lapar, Tuhan kenyangkan. Saudara, Maria recognize bahwa kedatangan Tuhan adalah untuk orang-orang yang membutuhkan dia. Bukan untuk orang-orang yang merasa everything is okay, I don't need God. Bukan untuk mereka. Tetapi justru untuk orang-orang yang berada di dalam kebutuhan, Tuhan datang untuk mereka. The helpless, the humble, the hungry. Saudara, dikatakan bahwa ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, di sini orang kaya bukan berarti kalau saudara kaya maka saudara akan mempunyai tangan hampa, bukan. Ini yang dimaksud orang yang merasa dirinya kaya. Ada orang miskin yang merasa dirinya kaya. Ada orang kaya yang merasa dirinya miskin. Ada orang kaya yang merasa butuh pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan tolong. Jadi kalau kita melihat di sini, kedatangan Tuhan justru untuk mereka yang butuh. Kalau sekarang saudara ada di dalam situasi di mana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara membutuhkan pekerjaan, saudara membutuhkan kekuatan, saudara membutuhkan kesembuhan, saudara membutuhkan apapun yang saudara butuhkan, saudara, kedatangan Tuhan adalah untuk saudara. Kedatangan Tuhan adalah untuk saudara. Itu yang Tuhan katakan juga kalau saudara buka di dalam Lukas pasal 4. Ayat 18-19 berkatakan, Tuhan Yesus berkata pada waktu dia di Nazaret membuka Alkitab dari Yesaya, dan dia katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang kedua, orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang yang buta. Yang ketiga adalah orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Lihat, 4 macam orang. Tuhan datang untuk orang-orang ini. Untuk yang miskin, untuk yang tertawan, untuk yang buta, untuk yang tertindas.
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berarti bahwa aku datang untuk memberikan kepadamu hidup yang abundant, hidup yang berkelimpahan. Sebab itu kalau engkau sekarang ada di dalam kesulitan, kesusahan, membutuhkan pertolongan, aku datang untukmu. Maria melihat itu. Itulah sebabnya dia bisa bersuka cita. Saudara, yang ketiga yang kita melihat, mengapa Maria bersuka cita? Ayat 54, dia berkata begini di dalam lagunya. Iya, Tuhan menolong Israel hambanya. Karena Tuhan mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan itu setia. Dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan Tuhan berkati. Kalau saudara mengetahui pada saat itu keadaan Israel, saudara, di dalam perjanjian lama, buku yang terakhir adalah Maleaki. Setelah Maleaki, saudara, Tuhan silence selama 400 tahun. Tuhan tidak berbicara, tidak ada nabi yang Tuhan kirimkan, tidak ada siapa-siapa. Selama 400 tahun, Tuhan silence. Keadaan orang Israel pada saat itu adalah ada di dalam keadaan yang paling low. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak baik, mereka kurang ajar, mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di buku Maleaki, di dalam buku Maleaki saja dikatakan bahwa Tuhan marah kepada orang Israel. Karena orang Israel melakukan ritualisme, saudara. Datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan kambing domba. Tetapi mereka seenaknya membawa kambing domba yang timpang, yang buta, yang sakit. Itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Mereka melakukan ritualisme. Ada banyak orang Kristen juga yang demikian, saudara. Datang ke gereja, tetapi hatinya tidak ada di sini. Datang ke gereja hanya sebagai ritualisme karena saya orang Kristen, saya datang ke gereja. Tetapi di mana hati kita? Pada saat di dalam Maleaki, Tuhan marah sekali kepada mereka. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tubuhnya datang, hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam posisi Tuhan, melihat orang Israel yang seperti itu, saudara, sudah bisa bayangkan, buat kita ada udah basmi saja, hilangkan saja, bunuh saja semua mati, start yang baru. Tetapi Tuhan setia kepada janjinya. Justru pada saat Israel ada di dalam the lowest point, pada waktu orang Israel rebel dan jahat, Tuhan datang untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan datang untuk menyatakan kasih-Nya. Karena dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Karena dia adalah Allah yang setia. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kasih itu sangat-sangat powerful. Lebih powerful daripada kematian, lebih powerful dari segala penyakit yang sangat dahsyat, lebih powerful dari segala kejahatan yang paling jahat. Satu kali, saudara, di Tennessee ada satu keluarga, suami istri, istrinya bernama Karen. Dia punya anak satu, namanya Michael. Anak ini umur 3 tahun. Pada waktu Michael umur 3 tahun, Karen mendapat tahu bahwa dia mengandung lagi anak yang kedua. Dan ketika diperiksa ternyata dia akan mempunyai anak perempuan kali ini. Pasti dia bersuka cita sekali. Nah, sebagai orang tua yang bijaksana, dia mulai menyiapkan Michael. Supaya Michael dapat menerima adiknya dan mengasihi adiknya. Dia ceritakan kepada Michael, kamu akan punya adik. Adik sekarang ada di perut ibu. Kamu harus sayang sama adik. Adikmu perempuan, diberitahu. Maka saudara, pada waktu bayi ini masih di kandungan,
Michael setiap hari nyanyi kepada bayi ini. Lagu yang sama dia nyanyi kepada bayi ini di dalam kandungan ibunya. Sampai 9 bulan Karen mulai merasakan contraction, sakit. Setiap setengah jam, setiap seperempat jam, setiap 5 menit. Setiap menit dia sudah berangkat ke hospital. Pada waktu anak ini mau lahir, terjadi komplikasi. Anak ini gak bisa keluar, saudara. Terjadi komplikasi sampai berjam-jam. Akhirnya bayi ini lahir. Tetapi keadaan bayi ini sangat-sangat krusial. Sehingga bayi ini langsung dibawa pakai ambulans ke rumah sakit anak-anak untuk ditolong. Karena kelihatannya bayi ini tidak akan tertolong. Dibawa ke rumah sakit sana, ditaruh di ICU, dicoba ditolong. Tetapi semua spesialis, dokter-dokter melihat kelihatannya anak ini tidak akan tertolong. Maka dokter berkata kepada Karen dan kepada suaminya, just be prepared. Mungkin anak ini tidak kuat berapa hari akan meninggal. Be prepared. Maka Karen dan suaminya sepulangnya ke rumah melihat kamar buat bayinya. Semuanya pink, semuanya bagus. Preparation buat bayinya. Tetapi sekarang mereka harus pergi ke cemetery, ke kuburan untuk membeli sebidang tanah buat penguburan bayinya. Minggu kedua, bayi ini memasuki minggu yang kedua. Dan dokter berkata bahwa bayi ini tidak akan melewati minggu yang kedua. Tidak akan minggu kedua ini habis, bayi ini akan mati. Sementara itu Michael berkata, Mami, I want to see the baby. Saya ingin melihat bayi. Saya ingin melihat my sister. Saya mau nyanyi buat my sister. Saya mau nyanyi buat my sister. Tapi kedua orang tuanya tahu anak kecil gak boleh masuk ke ICU. Pada waktu hari mulai berjalan, Karen mulai berpikir, anak ini terus ngerengek. Mami, I want to see the baby. I want to sing to the baby. Karen mulai mikir, kalau Michael tidak dibawa ke hospital sekarang ini, ada kemungkinan Michael tidak akan melihat adiknya hidup sama sekali. Maka dia bawa anak ini, dipakai pakaian seperti pakaian anak gede, dibawa ke hospital, masuk ke daerah ICU. Begitu masuk ke ICU, kepala nurse ngeliat gitu, take him away, take him out, kata ini. Anak kecil gak boleh masuk sini. Karen, seorang yang lembut, tiba-tiba menjadi keras. Dia berkata, he is not going anywhere until he sing to his sister. Dia bawa anak itu masuk ke dalam kamar adiknya. Sampai di dalam kamar adiknya dia melihat bayi yang masih kecil, sangat kecil, dengan semua tiup-tiup. Michael melihat adiknya. Dan Michael mulai menyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Pada saat dia menyanyi sampai situ, Karen melihat baby ini bergerak. Seakan-akan baby ini memberikan respon. Karen berkata, Michael, sing, teruskan. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Setelah pada waktu dia menyanyikan sampai to that point, suara napas daripada bayi ini yang sudah sangat susah sekali, tiba-tiba suara napas itu hilang. Dan bayi ini bernapas dengan normal. Pada saat itu, kepala nurse itu berlinang-linang air mata. Karen dan Michael terus nyanyi, You are my sunshine. Saudara-saudara, keesokan harinya, the very next day, dokter berkata,
kamu boleh bawa anak ini pulang. Anak ini well, saudara. Suatu miracle yang luar biasa. Anak ini survive, anak ini hidup, anak ini boleh bawa pulang. Dan saudara, kejadian ini ditulis di Women's Day Magazine dengan judul The Miracle of a Brother Song. Semua medical staff berkata, this is miracle. Tetapi Karen berkata, this is the miracle of God's love. Saudara, yes. Ini adalah the miracle of God's love. Saudara, Michael gak ngerti apa-apa. Yang dia tahu, saya mengasihi adik saya ingin menyanyi kepada adik saya. Give me a chance just to sing kepada adik saya. Anak umur 3 tahun, saudara. Dia hanya ingin menyatakan kasihnya kepada adiknya. Dia datang kepada adiknya, dia nyanyikan lagu yang dia selalu nyanyikan every day kepada bayi ini. Dan bayi ini meresponi kasih dari kakaknya. Saudara, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, saudara. Dia datang bukan untuk menjudge kita. Dia datang bukan untuk menghukum kita. Dia datang bukan untuk mencari salah kita. Dia datang untuk mengasihi kita. Untuk mengasihi kita. Kita adalah His sunshine. Don't take my sunshine away. Please, don't take my sunshine away. Saudara-saudara, keadaan manusia adalah keadaan yang hopeless. Hopeless. Tetapi justru di dalam hopelessness Tuhan datang. Tuhan berkata, I want to show my love. I want to show my love. I just want to come to show my love. Saudara, Dia datang untuk mati buat kita. Dia datang untuk mati buat kita. Menyatakan kasihnya kepada kita. Kasih lebih berkuasa, saudara, daripada kematian. Kasih lebih berkuasa daripada segala sakit penyakit. Kasih lebih berkuasa daripada kejahatan kita. Kasih lebih powerful dari semuanya. Dari segala dosa-dosa kita. Dan saudara, Tuhan datang kepada kita untuk menyatakan kasihnya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti baby ini. Just respond kepada kasih Tuhan. Respond kepada kasih Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus, yes, untuk menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. That's right, betul. Tetapi saudara tahukah, keselamatan itu bukan cuma masuk surga saja, saudara. Kalau masuk surga itu yes, masuk surga nanti kalau kita mati. Tetapi right now, pada saat sekarang ini kita membutuhkan keselamatan every day. Pada saat kita kehilangan kerjaan, kita membutuhkan keselamatan untuk mendapatkan kerjaan itu. Saudara, pada waktu kita mendapatkan pekerjaan, pada saat kita tidak mempunyai kerjaan, that is kita mendapatkan keselamatan. Pada saat kita sakit parah dan kita mendapat kesembuhan, that is keselamatan. Pada saat kita di dalam keadaan yang sangat stres dan kita diangkat keluar dari stres itu, that is keselamatan. Tahukah kita, saudara, keselamatan kita butuhkan every day. Dan Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita melalui janji-janjinya. Janji Tuhan disediakan buat kita. Kalau saudara sekarang sedang kesusahan di dalam financial, di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, saudara, Tuhan janji. Tuhan pasti supply segala kebutuhan kita. Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saudara, janji itu adalah the expression of love dari Tuhan kepada kita. Yang harus kita kerjakan adalah receive, terima, respon kepada janji Tuhan. Kalau kita meresponi janji Tuhan itu, saudara, maka kita akan mendapat keselamatan. Kita akan mendapat keselamatan. Tapi Hana, kamu gak tahu. Saya ini kalau ibaratnya kalau bisnis saya atau keadaan saya ini sudah di jam 11.59, 1 menit lagi mati aku. Saudara-saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan berjanji Tuhan menyelamatkan, Tuhan pasti selamatkan. Saudara, di dalam ayat ini 54-55, Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita mau meresponi janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita ada berapa ribu di dalam Alkitab ini, saudara. Itu adalah pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Banyak orang Kristen yang lebih percaya kepada apa yang manusia katakan, apa yang bank katakan, apa yang real estate katakan, apa yang dunia katakan, apa yang dokter katakan. Banyak manusia lebih percaya kepada itu daripada kepada janji Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan, kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, kalau kita mau mendapatkan kasih Tuhan, sudah respon kepada janji Tuhan. Magnify Tuhan. Fokuskan diri kita kepada kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Dan saudara, the next, ada satu ayat lagi, saya tahu waktu saya sudah habis. Ada satu ayat lagi, ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elizabeth. Saudara, pada waktu Maria datang ke rumah Elizabeth, Elizabeth mengandung 6 bulan. Dia tinggal bersama Elizabeth 3 bulan, berarti pada waktu Elizabeth melahirkan anak, Maria ada di situ. Saudara, kalau kita sedang mengimani janji Tuhan, saudara, pergi kepada orang yang percaya akan janji Tuhan. Jangan kita mengatakan kepercayaan kita kepada orang yang tidak beriman. Jangan kita datang confessing janji-janji Tuhan kepada orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan. Jangan. Kalau kita pergi kepada mereka, kita akan ditertawakan, kita akan dicemooh, iman kita akan hilang. Mereka akan berkata, kamu crazy. Di dalam keadaan kayak gini kamu akan mendapat begitu. Are you crazy? Kita bilang, iya benar juga ya, mungkin saya crazy. Iman kita akan hilang. Tetapi saudara, kalau kita pergi kepada orang yang mempunyai iman yang kuat, Elizabeth diberitahu oleh malaikat, Maria diberitahu oleh malaikat, sanakmu Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Elizabeth adalah orang yang menerima janji Tuhan pada waktu usianya sangat lanjut dan impossible buat dia untuk punya anak. Dia menerima janji Tuhan, dia mengandung. Maria pada saat itu baru menerima janji Tuhan. Dia pergi ke Elizabeth. This is a smart move. Kalau saudara mau sedang beriman kepada janji Tuhan, pergi kepada orang-orang yang sudah mengalami janji Tuhan. Dia pergi ke Elizabeth, saudara. Dia di situ menyaksikan janji Tuhan di dalam hidup Elizabeth sedang terjadi. Dia tinggal 3 bulan sampai anak itu lahir. Dia melihat bukti daripada janji Tuhan menjadi realitas di dalam hidup Elizabeth. Dan dia dikuatkan. Setelah itu dia pulang, saudara. Pulang dengan iman yang established. Pada waktu dia pulang, mungkin perutnya sudah mulai kelihatan. Pada waktu dia pulang, dia tahu dia akan menghadapi ancaman di sana. Tapi iman dia sudah established. Dia akan bisa endure sampai di end. Sampai dia menjadi wanita yang terberkati. Saudara, di sini yang harus kita pelajari. Kalau kita mau beriman kepada janji Tuhan, responding kepada janji Tuhan, saudara, datang kepada orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebentar saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Janji-janjinya sudah diberikan kepada kita karena Tuhan ingin memberkati kita. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, saudara, mari ingat kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia datang bukan untuk condemn kita. Saudara tidak perlu mencari kesalahan saudara. Syukuri bahwa Tuhan telah mati buat kita. Syukuri bahwa janji-janji Tuhan sekarang akan terjadi di dalam hidup saudara. Apapun keadaan saudara pada saat ini, saudara, pada saat saudara memegang cup, memegang roti sebagai tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, saudara imani, Lord, karena Engkau
telah datang, telah mati buat saya. Maka saya percaya sekarang ini apa yang Engkau janjikan akan terjadi di dalam hidup saya. Mari saudara kita akan ikuti perjamuan kudus bersama-sama.